Puji Tuhan, selamat malam jemaat yang kekasih. Kembali kita ada dalam renungan malam kita. Karena itu kita berbahagia karena kita masih dapat melakukannya. Kita masih mau bersama-sama ada memperhatikan lagi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Mari sebelum kita mulai dengan renungan kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mensyukuri buat kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami untuk bersama-sama ada dalam perlindungan firman-Mu di malam ini. Biarlah urapan-Mu atas kami semua, pengertian-Mu atas kami semua, untuk kami dapat melakukan seperti yang Kau inginkan. Sehingga berbahagialah kehidupan kami, karena kami mau mengenal Engkau Tuhan. Sebab itu terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami akan mulai renungan ini. Haleluya, amin. Betapa indahnya kita boleh menjalani hari-hari kita. Sehingga sampai saat ini juga kita masih ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Karena itu kita bersyukur kalau malam ini kita diajak untuk mengenal Tuhan kita. Mengenal Allah kita. Karena itu mari, mampukan kita di hari-hari ini, kita mau berusaha lebih sungguh lagi mengenal Tuhan kita. Dalam Hosea pasal yang ke-6, inilah Nabi diingatkan oleh Tuhan untuk mengajak umatnya mengenal Tuhan dengan sungguh. Ya, karena apa? Karena kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, kita mengerti bahwa begitu banyak kejahatan yang dilakukan oleh umatnya waktu itu. Sehingga kalau kita baca dalam pasal 5, kita melihat bahwa Allah merencanakan hukuman ya buat bangsa ini, bangsa pilihan Tuhan ini, dan segala pemimpin-pemimpinnya. Tapi bersyukur Tuhan masih berkemurahan, masih mengingatkan lagi untuk umatnya kembali mengenal akan kasih karunia Tuhan ini. Ya. Dalam Hosea pasal yang ke-6, saya bacakan saja mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menekam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Amin. Ayat yang ketiga, perhatikan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Haleluya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Kalau kita mau mengenal Dia, maka dikatakan Dia akan ditemui oleh kita. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi di sini firman Tuhan datang kepada bangsa Israel untuk mengenal Tuhannya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ada usaha yang lebih. Nah, inilah yang perlu kita lakukan juga di hari-hari ini. Untuk kita belajar mengenal Tuhan kita. Kita bukan saja tahu Tuhan kita itu baik, Tuhan kita itu dahsyat dan sebagainya. Tapi kita diajak untuk betul-betul mengenal Dia. Mengenal hatinya, mengenal kedalaman hatinya Tuhan. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Karena tidak sedikit juga gangguan yang datang pada kita. Si jahat berusaha memalingkan pandangan kita. Bukan lagi kepada Tuhan. Tapi kepada perkara-perkara yang ada dalam dunia ini. Kepada masalah-masalah kita. Nah, karena itulah kita diajak kembali mengingat bahwa Tuhan ingin kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Harus ada usaha kita. Inilah perjuangan kita. Ya, jadi kalau kita baca dalam ayat yang ke-6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan aku
menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Haleluya. Jadi itu, Tuhan menyukai pengenalan. Bukan hanya korban-korban yang kita bawa, tapi mengenal Dia. Apa arti kita membawa korban itu? Bukan, Tuhan kita bukan yang dapat disogok dengan persembahan-persembahan kita. Tapi Dia ingin hati kita dapat mengerti Dia. Mengerti hatinya bahwa Dia ingin kita mengenal kepadanya. Karena itu Tuhan tolong, begitu banyak keadaan-keadaan yang bisa terjadi, tapi kalau kita mengenal Tuhan kita, maka Dia yang akan menunjukkan pada kita apa yang harus kita perbuat. Inilah hari-hari kita. Tentu kita ingat dalam Kejadian pasal 12, yaitu kepada Abraham, yang Tuhan panggil untuk tinggalkan negerinya. Tinggalkan orang tuanya, pergi ke satu tempat. Ya. Tapi bersyukur karena Abraham mengenal siapa Tuhannya itu, sehingga dia ikuti perintah Tuhan. Walaupun dia belum tahu kemana dia harus tuju. Tapi karena janji-janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Jadi kita lihat, pengenalan kita harus mengerti bahwa Tuhan ingin menjadikan kita besar, menjadikan kita hebat. Tapi yang perlu di sini adalah kita kenal. Itulah Tuhan kita. Dia merencanakan sesuatu yang ajaib buat kita. Dia ingin saudara dan saya, kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu mampukan hidup kita untuk mengenal Tuhan kita dengan lebih dalam lagi. Terpujilah nama Tuhan. Demikian juga dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kita tahu di situ dilukiskan tentang bumi yang penuh rusak dengan segala keadaannya. Tapi bersyukur, dari sekian banyak orang, Tuhan memilih Nuh untuk membawa mereka dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Ya. Karena melihat kejahatan yang ada pada waktu itu, Tuhan bermaksud hendak memusnahkan bumi ini. Tapi puji Tuhan, dari sekian banyak yang akan dimusnahkan itu, Tuhan mengingat kepada Nuh, seorang yang mengenal Tuhannya. Dan kita tahu bagaimana Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera yang besar. Tapi bukan kalau kita buat kapal, orang buat kapal biasanya ada di dekat pantai. Tapi kalau kita baca Kejadian pasal 6, maka kita tahu Nuh diperintahkan untuk membuat kapal di gunung. Karena itulah orang-orang yang diajak pun jadi pada mungkin bukannya senang tapi meledek. Nuh, kenapa bikin kapal? Kok bikin kapal di gunung? Tapi puji Tuhan, karena Nuh mengenal Tuhannya, dia tidak membantah. Dia ajak orang-orang tapi mereka tidak mau. Tapi puji Tuhan, keluarganya, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya mendengar apa yang disampaikan Tuhan kepada Nuh. Sehingga dikatakan mereka bergiat. 8 orang inilah yang akhirnya bekerja terus membangun sebuah bahtera yang besar. Karena di dalam bahtera itu akan dimuat bukan saja oleh mereka berenam, tapi juga oleh binatang-binatang yang bisa mengikuti perintah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita baca Kejadian pasal 6, kita lihat bagaimana orang yang mengenal Tuhannya dia akan menjadi kuat dan bertindak. Benar seperti Daniel 11 ayat 32 katakan, umat yang mengenal Tuhannya akan menjadi bertindak dan menjadi kuat. Inilah yang dilakukan Nuh. Dia membangun bahtera itu. Besar memang. Karena untuk memuat bukan saja mereka berdelapan itu, tapi juga binatang-binatang. Haleluya. Jadi kita lihat betapa ajaibnya Tuhan kita. Tapi karena pengenalan Nuh akan Tuhannya, maka dia melakukan. Walaupun dia diejek, mungkin Nuh kau seperti orang gila saja. Masa bikin kapal sebesar ini di atas gunung?
Tapi mereka tidak mengerti kalau Tuhan bermaksud yang indah ini adalah untuk penyelamatan. Ya. Nah, setelah selesai semua, Nuh bisa, karena dia mengenal Tuhannya, dia selesaikan pekerjaan itu. Dan yang terjadi adalah apa? Setelah mereka disuruh masuk ke dalam bahtera, lalu bahtera itu Tuhan yang kunci. Nah, inilah indahnya Tuhan kita. Kalau semuanya sudah dilakukan, maka dia yang menyelesaikan. Sampai akhirnya pintu bahtera itu dikunci sendiri oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Lalu mulailah Tuhan mengirimkan hujan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, 20 hari, 30 hari, sampai 40 hari. Hujan terus turun. Bukan saja hujan, tapi dikatakan mata air juga mengeluarkan gelembung-gelembungnya. Sehingga waktu itu bumi dipenuhi dengan air. Nah, 40 hari, 40 malam. Ya. Hujan turun dari bumi, mata air juga mengeluarkan airnya. Sehingga bahtera yang didirikan, yang dibangun di atas gunung itu, akhirnya juga tercapai. Bahkan melebihi. Gunung-gunung yang ada pada itu tertutup oleh air. Jadi kita lihat disitulah. Karena Nuh mengenal Tuhannya, maka dia boleh ada dalam bahtera keselamatan itu. Nah, inilah teladan yang kita lihat. Baik dari Abraham, dia bisa membangun bangsa Israel yang besar itu. Dan Nuh juga bisa menyelamatkan dirinya, keluarganya. Bahkan binatang-binatang yang juga ikut perintah Tuhan masuk ke dalam bahtera itu. Nah, ini adalah akibat mengenal Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan juga di hari-hari ini. Mari kita pun sama seperti apa yang Yehosya katakan. Mari kita mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti datang melawati kita. Amin. Jadi Tuhan tolong supaya di hari-hari yang kita tahu akan penuh dengan tantangannya ini, penuh dengan kesukarannya, saudara dan saya, kita didapati menjadi orang-orang yang mau mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Sehingga kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita akan tetap dalam rencana keselamatan Tuhan. Tuhan berkati kita semua punya hati yang taat, hati yang tunduk, dan hati yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ajar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga kami boleh mengikuti segala perintah-perintah-Mu dengan baik dan benar. Sehingga rencana keselamatan-Mu atas kami boleh menjadi bagian kami. Kami boleh ada dalam keselamatan yang indah bersama dengan Engkau. Sebab itu mampukan kami semua yang hidup di hari zaman ini, di tengah-tengah keadaan-keadaan yang sukar dan jahat, kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi, bahkan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kami tahu Engkau akan datang, Engkau akan muncul bagi kami, dan menjadi kekuatan bagi kami menghadapi banyak hal dalam hidup ini. Sebab itu terpujilah nama-Mu, berkati umat-Mu dengan iman yang teguh, untuk mau mengenal Engkau di hari-hari ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan lebih bergiat lagi, sehingga kami ada dalam rencana keselamatan-Mu yang besar itu. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu dalam kami, tanamkanlah firman dalam hati kami, yaitu untuk kami belajar mau mengenal Engkau dengan lebih sungguh. Terpuji nama-Mu ya Bapa, berkat atas kami, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari, Shoshanim, bangkit, kuat, menang, kobarkan terus api Pantekosta yang menjadi kekuatan buat kita semua. Haleluya. Tuhan berkati. Gerejaku adalah rumahku.